wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang tugas sejarah penyerangan Pangeran Diponegoro. Sebelumnya, perkenalkan saya Nadia Nawangwulan. Saya Akila Zahra. Saya Dimas Pertama. Saya Johan Kurniawan Ahmad. Baiklah, di sini langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu pengenalan. Nah, Raden Mas Muhantar atau yang lebih dikenal dengan nama Pangeran Diponegoro lahir pada 11 November 1785. Adalah putra tertua dari Sultan Hamengkubuwono III dan seorang pahlawan nasional Republik Indonesia yang memimpin Perang Diponegoro atau Perang Jawa selama periode tahun 1825 hingga 1830 melawan pemerintahan Hindia Belanda. Pangeran Diponegoro lahir dengan nama asli Raden Mas Muhantar. Ia menerima nama dewasa dan gelar Bendara Raden Mas Antawirya pada 3 September 1805 di usia 20 tahun. Pada usia itu pula, Diponegoro mulai perjalanan spiritual ke pantai selatan. Selama perjalanan itu, ia mengganti namanya menjadi Syekh Abdurrahman Rahim yang diambil dari bahasa Arab Syekh Abdul Al-Rahim yang kemungkinan diusulkan oleh penasihat spiritualnya di Tegalrejo. Nama samaran ini digunakannya agar tidak dikenali orang dan sebagai tanda bahwa ia ingin menjadi santri. Pangeran Diponegoro wafat pada tanggal 8 Januari 1855. Nah, materi kedua adalah latar belakang terjadinya Perang Diponegoro. Dibacakan oleh Akila. Baiklah, perlawanan yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro disebabkan karena sang pangeran ingin melepaskan penderitaan rakyat miskin dari sistem pajak Hindia dan membebaskan istana dari Madad. Keputusan dan sikap Pangeran Diponegoro yang menentang Hindia Belanda secara terbuka kemudian mendapat dukungan dan simpati dari rakyat atas saran dan sang paman, yakni GPH Mangkubumi. Pangeran Diponegoro memimpin dari Tegalrejo dan membuat markas di Gua Selarong. Saat itu, Diponegoro menyatakan bahwa perlawanannya adalah perang sabil. Perlawanan menghadapi kaum kafir, semangat perang sabil yang dikorbankan Diponegoro membawa pengaruh luas hingga ke wilayah Pacitan dan Keduh. Medan pertempuran perang Diponegoro mencangkup Yogyakarta, Bagelan, Surakarta, dan beberapa daerah seperti Banyumas, Wonosobo, Banjarnegara, Weleri, Pekalongan, Tegal, Semarang, Demak, Kudus, Purwadi, Madiun, Pacitan, Kediri, Bojonegoro, Tuban, dan Surabaya. Selanjutnya adalah strategi perang Diponegoro, yaitu mengkategorikan bangsawan ke dalam daftar lawan dan kawan. Yang kedua, membagi wilayah kesultanan menjadi sejumlah daerah perang, mengangkat komandan wilayah dan komandan pasukan, serta memberi pasukan 1.000 orang bagi para pemimpin daerah militer. Dan yang ketiga yaitu menguasai seluruh wilayah kesultanan. Yang keempat, perlawanan Pangeran Diponegoro tentu mendapat bantuan persenjataan berupa senjata-senjata tradisional seperti bambu runcing dan ketapel, senjata api, keris, dan diikat pada ujung bambu seperti tombak, serta pasukan bubuk, mesiu, dan amunisi dari pabrik lokal. Yang kelima, dana juga diperoleh dari hasil rampasan konvoi Belanda yang membawa logistik serta senjata militer. Yang keenam, menyusun pasukan pengawal keraton dari berbagai pasukan, di antaranya pasukan lain pimpinan Pangeran Diponegoro. Dan yang ketujuh, mengirim pesan perintah kepada seluruh pasukan secara bersamaan ke wilayah kesultanan seperti Banyumas dan wilayah mancanegara timur seperti Magetan dan Kertosono. Dan yang ke-8, perlawanan Pangeran Diponegoro ini memerlukan dana yang diperoleh dari sumbangan emas, permata, uang, dan barang-barang berharga lainnya dari para pangeran dan priai Yogyakarta. Yang keempat, perlawanan Diponegoro bersama rakyat. Yang peristiwa ini berkembang menjadi konflik terbuka antara residen Mesirs dan Patih Danurejo melawan Diponegoro, yang kemudian melibatkan kekuatan militer. Kemudian rakyat yang bersimpati pun memberi dukungan pada pertengahan Juli 1925 kepada Pangeran Diponegoro. Sang pangeran bersama ulama dan para sahabatnya, Kiai Taptayani dan Kiai Niti Projo,
memobilisasi kurang lebih 1.500 rakyat di Tegalrejo untuk melawan Belanda. Hal ini mendorong residen untuk mengirim surat pengadilan pada 20 Juli 1825 kepada Diponegoro agar datang ke loji dan bertanggung jawab. Namun Diponegoro memberontak sehingga Belanda mengepung kediamannya. Residen pun menurunkan pemerintah satu detasemen pada 21 Juli tahun 1925. Detasemen ini dipimpin oleh asisten presiden Chevalier untuk menangkap Diponegoro dan menghancurkan Tegalrejo. Diponegoro dan pasukan akhirnya melawan dan pindah ke Selarong, sebuah desa berjarak 9 km dari Yogyakarta. Nah, jadi akhir dari perang Diponegoro ini yaitu pertempuran Diponegoro menumpahkan paling banyak darah di desa Silu yang merupakan lokasi peperangan terakhir yang menentukan kemenangan peperangan. Pertempuran Diponegoro menumpahkan paling banyak darah yang merupakan lokasi peperangan terakhir yang menentukan kemenangan peperangan. Akhirnya Pangeran Diponegoro wafat pada 8 Januari 1855. Kekalahan Pangeran Diponegoro menyebabkan diambil alihnya wilayah kerajaan oleh pemerintah Belanda sehingga kekuasaan raja atas wilayah menjadi terbatas. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan kata. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.